Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan alur kerja sistem dashboard rumah sakit berserta proses forecasting atau prediksi jumlah pasien selama 7 hari ke depan. Sebelum masuk penjelasan, saya ingin menyampaikan bahwa sistem ini menggunakan dataset yang berasal dari Kaggle, kemudian saya melakukan penyesuaian pada pengolahan data, analisis, visualisasi dashboard, serta menambahkan dan memodifikasi beberapa bagian kode agar sesuai dengan kebutuhan forecasting pasien 7 hari ke depan. Nah, supaya lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskan prosesnya mulai dari data masuk sampai menghasilkan prediksi. Tahap pertama adalah proses pengambilan data yang awalnya dataset healthcare dari Kaggle ini saya simpan ke dalam database MySQL yang ada di lokal. Nah, di dalam database ini tidak hanya berada dalam satu tabel aja, tetapi dipisahkan menjadi beberapa tabel. Misalnya tabel pasien, dokter, rumah sakit, hingga ke tabel admisi. Nah, karena data berasal dari beberapa tabel yang berbeda, nah untuk visualisasi kita bisa menggabungkan menggunakan proses merge yang berdasarkan ID sehingga saling berhubungan. Akhirnya menjadi satu tabel yang lengkap. Nah, ini adalah hasilnya ketika kita sudah menggabungkan menjadi satu tabel. Eh, Ini sebenarnya hanya untuk visualisasi saja. Jadi kita bisa melihat ada nama, umur, jenis kelamin, hingga ke hasil tes. Seperti itu. Nah, pada proses data cleaning, di sini kita apa ya sebutannya? Kita membersihkan data yang misalnya ada yang kosong, ada yang duplikat. Terus di sini juga kita membuat tipe datanya yang benar, seperti kalau tanggal kan tipe datanya date time. Nah, kalau misalnya di sini cuma string, nah kita ubah menjadi tipe data seperti itu. Nah, kita juga melakukan reset index. Jadi misalnya ada yang terhapus nih, kita nggak loncat misalnya dari 0 ke 2, tapi diulang lagi dari 0, 1, 2. Nah, seperti itu. Nah, hasil akhirnya kita bisa dataset yang atau data yang kita punya itu jadi nggak ada duplikat, formatnya konsisten, nggak ada yang kosong, terus nggak ada data yang nggak wajar. Tujuannya biar eh, meningkatkan kualitas data dan mengurangi kesalahan analisis. Seperti itu. Di tahap ini, eh, kita bisa melakukan hmm, kita bisa melakukan visualisasi dari data yang sudah kita cleaning tadi. Misalnya di sini ada demografi pasien yang menunjukkan gender, usia, terus di sini ada kondisi medis. Nah, di sini ada biaya dan asuransi, dan di sini ada dokter dan layanan. Tujuannya apa ya? Ini kalau untuk ditampilkan di sini, ini sebagai ringkasan atau dan insight data si pasien. Nah, seperti itu. Pada tahap persiapan data forecasting, kita cukup ambil yang pertama kita cukup ambil data yang diperlukan. Misalnya dari tabel admission aja. Kita ambil dari kolom admission ID, patient ID, sama date of admission. Alasannya karena yang ingin diprediksi itu cuma jumlah pasien yang masuk setiap hari. Sehingga informasi yang dibutuhkan juga hanya siapa pasiennya dan kapan pasien tersebut masuk ke dalam rumah sakit. Nah, kita grup kolom ini. Misalnya seperti ini. Ada admission ID, patient ID, date of admission. Nah, di sini ID yang admission 001 sama admission 002 memiliki tanggal yang sama. Nah, kalau seperti ini, kita dihitungnya jadi nggak satu-satu. Jadi hasilnya, nah, si tanggal 1 Januari 2024 ini, jumlah pasiennya jadi ada 2.
Jadi secara simpelnya gitu. Jadi yang dihitung itu misalnya tanggal ini itu ada berapa jumlahnya di date of admission. Nah, nanti dijumlahkan. Hasilnya itu artinya jumlah pasien yang ada pada hari itu. Nah, dari proses ini, data yang awalnya berupa satu baris buat satu pasien, berubah nih data jumlahnya di pasien per hari. Nah, setelah itu dibuat beberapa fitur tambahan yang disebut fitur engineering. Misalnya leg 1 yang berarti jumlah pasien kemarin. Leg 2 berarti jumlah 2 hari yang lalu. Leg 7 berarti jumlah pasien seminggu yang lalu. Kemudian ada rolling mean 7 yaitu rata-rata jumlah pasien selama 7 hari terakhir. Dan day of week yaitu hari dalam seminggu. Misalnya Senin atau Jumat. Nah, informasi tambahan ini membantu model mengenali pola kedatangan pasien. Nah, setelah semua fitur selesai dibuat, data dibagi menjadi dua bagian. 80% digunakan sebagai data training, yang artinya data ini dipakai untuk mengajari model mengenali pola. Sedangkan 20% sisanya digunakan sebagai data testing. Nah, data testing digunakan untuk menguji model apakah si model ini benar-benar bisa melakukan prediksi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Diibaratkan nih kayak belajar, 80% itu soal latihan. Nah, sedangkan 20%-nya itu soal ujian. Nah, di sini saya mencoba beberapa algoritma atau beberapa model, mulai dari linear regression, random forest, gradient boosting, KNN, naive baseline, dan Holt Winters. Setelah semua model selesai belajar, setiap model tuh dibandingkan menggunakan nilai MAE atau Mean Absolute Error. MAE adalah rata-rata selisih antara hasil prediksi dengan data yang sebenarnya. Misalnya, jumlah pasien sebenarnya itu 100 orang, tetapi di model memprediksikan 95 orang. Maka selisihnya adalah 5 pasien. Semakin kecil nilai MAE, berarti hasil prediksi semakin mendekati aslinya. Di tahap kelima, pelatihan dan evaluasi model. Setelah data selesai dipersiapkan, langkah berikutnya adalah proses pelatihan model atau training. Pada tahap ini, dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu 80% data training dan 20% data testing. Data training digunakan untuk melatih model agar dapat mengenali pola, jumlah pasien berdasarkan data historis, sedangkan data testing digunakan untuk menguji apakah model yang sudah dilatih mampu memberikan prediksi data pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bisa diibaratkan seperti belajar. 80% merupakan soal latihan, sedangkan 20% sisanya merupakan soal ujian. Setelah itu, sistem melatih beberapa algoritma yang berbeda. Di sini saya memakai linear regression, random forest regressor, gradient boosting regressor, key nearest neighbors, naive baseline, dan Holt Winter exponential smoothing. Tujuan menggunakan beberapa algoritma adalah untuk membandingkan performa masing-masing model sehingga dapat diketahui model mana yang memberikan hasil prediksi terbaik. Setelah proses pelatihan selesai, setiap model dievaluasi menggunakan MAE atau Mean Absolute Error. Mean Absolute Error ini merupakan rata-rata selisih antara hasil prediksi dengan data yang sebenarnya. Semakin kecil nilai MAE, berarti tingkat kesalahan prediksi semakin kecil dan hasil prediksinya semakin baik. Jika kita lihat pada halaman ini, Holt-Winters exponential smoothing memperoleh nilai MAE sebesar 4,8318 yang merupakan nilai paling kecil dibandingkan model lainnya. Selain itu, model ini juga memiliki estimasi akurasi sekitar 83,82%.
Ini tuh cuma konversi aja dari yang 4,8 itu dikonversi jadi bentuk persen, 83,82%. Oleh karena itu, Holt Winters dipilih sebagai model terbaik dan digunakan pada proses forecasting tahap berikutnya. Oh iya, tadi saya bilang membandingkan mana model yang terbaik. Jadi membandingkan modelnya itu bukan antar model, melainkan dari hasil MAE-nya. Karena semua model itu paling baik. Nah, pada web ini, bisa bilang web ya, walaupun pakai Streamlit. Jadi, ini tuh adalah hasilnya, hasil grafik yang tadi sudah kita lakukan. Ini adalah hasil dari model Holt Winters Exponential Smoothing. Nah, itu dia. Ini yang hijau ini, yang hijau solid, yang nggak ada putus-putus, ini adalah data historis atau data real. Ini menunjukkan, misalnya hari ini adalah tanggal 7 Mei. Nah, ini menunjukkan hanya 14 hari dari tanggal hari ini, karena ini hanya sebagai visual aja. Soalnya tidak berpengaruh kepada hasil hitungan. Karena kita hitungannya kan tadi memakai seluruh data historis yang ada. Nah, untuk garis yang putus-putus ini adalah hasil dari model Holt Winters. Nah, kita bisa lihat detail angkanya, misalnya di hari ini tanggal 7, berarti tanggal selanjutnya tanggal 8. Tanggal 8 hari Rabu adalah prediksinya adalah 30 pasien yang akan datang. Begitu hingga 7 hari ke depan. Terakhir di hari Selasa sebanyak 30 pasien. Nah, di sini ada papan skor komparasi antar model. Nah, ada semuanya tuh. Nah, oh iya, di sini juga sebenarnya kita bisa memilih semua model. Nah, di sini kita bisa pilih beberapa aja, ataupun kita bisa pilih semua. Nah, di sini dia menampilkan model-model dengan warna yang berbeda. Di sini ada penjelasannya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, forecasting ini adalah kita memprediksi, forecasting yang saya lakukan ini adalah memprediksi berapa banyak sih pasien yang akan datang 7 hari ke depan. Seperti itu. Sebagai kesimpulan, proses forecasting pada sistem ini dimulai dengan mengubah data pasien menjadi jumlah pasien per hari, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian, data tersebut dipelajari menggunakan beberapa model prediksi. Setelah dibandingkan menggunakan nilai MAE, nah, model Holt Winters inilah yang dipilih karena memiliki tingkat kesalahan atau MAE yang paling kecil, yang paling mendekati 0. Model ini kemudian digunakan untuk memprediksi jumlah pasien selama 7 hari ke depan. Buat apa sih kita memprediksi pasien 7 hari ke depan? Nah, ini tuh diharapkan bisa membantu pihak rumah sakit memperkirakan jumlah pasien yang akan datang. Sehingga persiapan seperti tenaga medis, uang perawatan, dan kebutuhan lainnya kayak obat-obatan bisa dilakukan dengan baik. Jadi tidak mengalami kendala gitu dalam tahap persiapan. Jadi forecasting ini bukan untuk mengetahui masa depan secara pasti, tetapi untuk memberikan perkiraan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, jadi itu saja video kali ini. Untuk link dataset sama gambar-gambar atau visual-visual yang ada, saya cantumkan di deskripsi. Oke? Terima kasih telah menonton. Dadah!